Maka masing-masing kita penting untuk mengevaluasi bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua kita, atau kepada salah satu jika sudah yang satunya meninggal, atau bahkan pun kalau kedua-duanya sudah meninggal dunia, kita juga tetap berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada satu kisah yang menarik yang sering saya sampaikan juga. Ada seorang di kota Jeddah beristrikan 4 orang istri. Kemudian punya adik, adiknya diantaranya ada yang adiknya ini berkebutuhan khusus yang tidak mau tinggal kecuali sama beliau, kakaknya. Saat itu usianya 50 tahun. Si anak ini ya, yang tadi punya adik, mungkin usianya juga bukan anak-anak, tapi berkebutuhan khusus, maunya tinggalnya sama dia. Kemudian si anak ini yang usianya 50 tahun ini juga punya kesibukan yang super sibuk. Kesibukan bisnis, kesibukan dakwah, karena beliau syekh juga, dan kesibukan juga amal sosial. Suatu hari ditelepon oleh ayahnya, sekitar usia ayahnya sekitar 80 tahun, yang tinggalnya di suatu daerah sekitar 1000 km dari kota Jeddah, yaitu di wilayah provinsi Al-Qasim. Kalau kita sering dengar kurma sukari ini ya, yang ada sekarang ini di meja, kurma sukari, ini berasal dari Al-Qasim, ya, wilayah di Arab Saudi, provinsi di sana. Daerah yang subur, pertaniannya subur. Si ayah telepon dari Al-Qasim kepada anaknya yang tinggal di Jeddah. Wahai anakku, saya ingin kamu kirimkan 5 ekor kambing dari Jeddah. Si anak ini bilang, siap, insya Allah ayah, saya akan segera kirim 5 ekor kambing dari kota Jeddah. Selesai tutup telepon, ada di sampingnya itu karyawan dari syekh ini, yang usianya lebih tua dari syekh, tapi sebagai karyawan, tapi sekaligus juga seperti sahabat gitu ya. Maka si karyawan ini mengomentari, karena tadi ikut mendengar obrolan majikannya dengan ayahnya, ayah majikan, maka beliau mengatakan, si karyawan ini, kebetulan karyawan itu yang menceritakan kisah ini kepada saya ya. Syekh, apakah tadi ayah kamu kan yang telepon? Iya benar, saya dengar minta 5 ekor kambing dari Jeddah. Betul. Allah, sambil pegang kepala, imtihan, ini ujian buat kamu Syekh. Kenapa? Kambing dari Al-Qasim itu dagingnya jauh lebih empuk, lebih lezat rasanya dibandingkan kambing dari Jeddah. Karena kambing dari Al-Qasim makanannya makanan yang masih segar. Jeddah ini kota industri, nggak mudah mendapatkan rumput segar atau makanan segar, itu tidak mudah. Terkadang makanannya kertas, kadang kambingnya plastik, kadang dimakan, sehingga rasanya juga tentu beda. Karyawan itu mengatakan, Syekh, menurut saya kamu transfer uang aja, minta tolong adik kamu di Al-Qasim belikan 5 ekor kambing, praktis sudah. Kamu kan sibuk di sini, repot, harus beli 5 ekor kambing, ngirim lagi. Kata syekhnya, tidak. Ayah saya minta 5 ekor kambing dari Jeddah. Bukan masalah uang, ayah saya juga banyak uangnya. Istilahnya mampu buat beli 5 ekor kambing. Cuman mungkin dia bosen dengan rasa kambing sana, pingin kambing yang dari Jeddah yang menurut kita kurang lezat, tapi mungkin menurut beliau sangat menginginkan. Yang kedua bisa jadi juga orang tua menginginkan kepastian loyalitas anak untuk orang tuanya gitu ya, seperti menguji loyalitas anak. Jadi bagi saya ini adalah hal yang mudah, 5 ekor kambing gak merepotkan saya. Mumpung saya masih punya orang tua, saya ingin memenuhi keinginannya, ingin membahagiakan. Kalau nanti dia sudah meninggal, saya nggak bisa lagi. Artinya memenuhi keinginannya dalam hal yang sifatnya duniawi ini gitu ya. Jadi dibantah itu usulan dari karyawannya tadi ya. Beliau beli 5 ekor kambing dari Jeddah, lalu di luar dugaan
mau dibawa sendiri pakai mobil ke rumah ayahnya, jarak pulang pergi 1000 kilometer. Barangkali dari Bali, Denpasar ke Jakarta mungkin, mau nganter kambing. Tidak ada kegiatan lain, bukan karena ada bisnis di sana sekalian bawa kambing untuk ke ayahnya, atau ada kegiatan dakwah, tidak. Hanya tujuannya mengantarkan kambing untuk bertemu dengan ayahnya. Karyawan tadi melihat Syekh tadi lagi siap-siap mau ke Al-Qasim, bawa kambing, mengajak anaknya yang usia 17 tahun. Ayo ikut ayah gantian buat nyetir, nanti mau ke rumah kakek. Karyawan tadi merasa kasihan kepada majikannya. Syekh, ayah kamu tidak minta supaya kamu bawa sendiri. Yang penting beliau minta 5 ekor kambing. Bagaimana caranya? Mau pakai paket jasa, pengiriman, mobil. Bukan Anda di sini sangat sibuk sekali. Kegiatan di sini banyak, padat. Enggak katanya. Saya ingin sekalian berjumpa dengan ayah. Saya ingin mendapatkan ridhonya ayah. Ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu terdapat pada ridhonya orang tua. Betapa senangnya seorang ayah didatangi oleh anaknya. Dan betapa senangnya orang tua melihat anaknya membawa apa yang diinginkannya. Gini. Saya mengharapkan doa dari ayah saya. Akhirnya dibawa sendiri perjalanan 2000 km pulang pergi hanya untuk nganter kambing saja. Bertemu sebentar dengan ayahnya, berpelukan, makan bersama, setelah itu pamit lagi. Karena beliau sibuk di Jeddah. Tidak sampai bermalam gitu ya. Itu luar biasa ya. Pengorbanan yang dilakukan oleh seorang anak demi mendapatkan ridha Allah. Kemudian juga dalam rangka bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah banyak berkorban ketika dia masih kecil, membimbing, mendidik. Yang pengorbanan anak ini ketika dewasa tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan orang tua kepada anak. Ya. Jadi pengorbanan anak kepada kedua orang tua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan orang tua untuk anak. Ini kisah yang pertama. Yang kedua, ada seorang profesor doktor dari Madinah, Syekh Muhammad Mokhtar Asy-Syinkiti, hafizahullah. Syekh yang tadi, yang pertama saya ceritakan ini belum lama wafat, meninggal dunia belum lama ya. Walaupun kisah ini, kejadian ini mungkin saya diceritakan udah 10 tahun yang lalu barangkali. Kemudian yang kedua, Profesor Dr. Muhammad Mokhtar Asy-Syinkiti hafizahullah, beliau tinggal di Madinah saat itu ya. Dosen di Universitas Islam Madinah, juga guru di Masjid Nabawi, tapi beliau punya kajian mengajar di kota Jeddah sepekan sekali. Kajian kitab, kajian fikih, Umdatul Ahkam, dan juga ada kajian Sunan Tirmidzi. Sudah berlangsung 20 tahun. Ini luar biasa ya. Rutin, kajian rutin, sepekan sekali, sudah berlangsungnya sampai 20 tahun lamanya. Suatu hari beliau berangkat dari Madinah mengendarai mobil sendiri. Perjalanan Madinah Jeddah itu sekitar 450 km kurang lebihnya. Pulang perginya sekitar 900 km. Biasa memberikan kajian ba'da maghrib sampai isya. Kalau waktunya adzan isya, adzan dulu. Tapi nanti iqomatnya diakhirkan. Tanya jawab dulu. Jadi baru setelah itu iqomat. Mungkin kajiannya 1,5 jam lah dengan tanya jawab. Tapi saat itu beliau hanya memberi kajian sekitar 10 menit saja. Beliau pamit lagi mau pulang ke Madinah. Beliau katakan, sebenarnya saya ingin meliburkan kajian hari ini karena ibu saya sedang sakit di Madinah. Saya ingin merawat, mendampingi ibu saya yang sedang sakit. Tapi ibu saya melarang saya meliburkan kajian hari ini. Ibu saya memerintahkan saya untuk berangkat mengajar. Maka sebagai bentuk ketaatan, kepatuhan saya pada ibu, saya nggak bisa membantah. Kalau ibu yang bicara, saya tidak pernah membantahnya. Tapi saya datang sekarang untuk formalitas bahwa saya sudah melaksanakan perintah ibu mengajar.
Saya nggak bisa meninggalkan lama-lama ibu. Langsung saat itu pulang lagi ke Madinah. Hanya mengajar 10 menit saja. Pulang lagi, ibunya tanya, kamu sudah mengajar? Sudah, tidak bohong gitu kan istilahnya. Dia tidak mau berbohong. Sehingga dia laksanakan benar-benar perintah ibunya tadi. Kemudian sebulan kemudian sejak itu ibunya wafat. Rahimahullah. Wafat insya Allah dalam keadaan ridho kepada anaknya. Ini juga suatu pelajaran bagi kita ya, luar biasa. Bagaimana seorang anak untuk berusaha patuh dan taat kepada kedua orang tua selama bukan perintahnya dalam hal maksiat. Gitu ya. Kalau dalam maksiat tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk, dalam maksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah. Dan begitu pula kalau kita baca sirah, sejarah para ulama dahulu juga luar biasa. Ada salah seorang ulama sedang mengajar di rumah, ibunya bilang, nak, kepada syekh ini ya, yang ngajarnya ini ulama, nak, tolong beri makan ayam. Suruh ngasih makan ayam. Syekhnya ini tidak bilang, nanti Umi saya tanggung lagi ngajar. Iya Umi, siap. Dia pamit sama murid-muridnya, sebentar ya, saya laksanakan perintah ibu dulu, ngasih makan ayam. Ngasih makan ayam dulu, setelah itu datang lagi melanjutkan kajian di rumah beliau. Sampai seperti itu. Ini perlu kita ajarkan, ceritakan kisah-kisah ini kepada anak-anak kita. Ya, agar mereka ini benar-benar berusaha untuk menjadi anak yang berbakti pada orang tua, yang menjadikan anak tersebut menjadi penyejuk hati bagi kita selaku orang tua. Ini. Ya. Ada seorang ibu pernah bertanya kepada saya di Jakarta, Ustadz, bagaimana ayah saya sudah sepuh, sakit, saya bawa ke dokter. Dokter memberi resep obat. Saya mau tebus obat ini di apotek dekat rumah. Tapi ayah saya bilang jangan tebus obat ini di apotek yang dekat rumah ini ya. Ini obatnya palsu. Padahal Ustadz saya tahu 1000% obatnya ini asli apotek tadi. Tapi ayah saya was-was. Bagaimana pendapat Ustadz? Saya tetap belikan obat yang dekat di apotek yang dekat. Nanti kalau ditanya saya harus jawab apa adanya, saya nggak bisa bohong. Tapi saya mau jelaskan bahwa ini obatnya asli, ayah jangan was-was. Gitu. Atau bagaimana? Langsung saya ceritakan 2 kisah tadi. Yang perjalanan 2000 km dengan yang 900 km gitu ya. Adapun apotek yang jauh taruh paling 5 km, 10 km untuk membuat ayahnya senang, gembira. Walaupun kita tahu bahwa apotek dekat rumah ini obatnya asli. Tapi ayah sudah punya anggapan itu palsu. Kalau tetap dibelikan, ayah akan kecewa. Ayah akan marah, malah bisa memperparah sakitnya nanti, malah menambah sakit gitu ya. Itu sekedar contoh ya. Jadi penting anak ini juga perlu mengalah dalam hal yang bukan prinsip. Mengalah. Ada seorang anak udah dewasa disuruh oleh ayahnya, nak pergi kamu ke kantor A, jam 7 pagi suruh berangkat. Si anak bilang, Pak, kantor sekarang masih tutup, nanti jam 8 biasanya buka. Enggak, sekarang sudah buka. Ngotot si ayahnya. Si anak itu tidak membantah lagi. Karena kalau dibantah nanti kecewa. Walaupun sudah tahu 100% ini toh masih tutup. Maka si anak itu berangkat juga. Berangkat ke kantor dan lihat ada tulisan kantor tutup gitu ya. Misalnya buka jam 8 gitu. Padahal lumayan perjalanan dari rumah naik motor kan berapa 10 menit apa 15 menit. Kemudian kembali lagi. Memberitahukan, ayah barusan saya dari sana, kantornya masih tutup, insya Allah jam 8 buka, nanti saya ke sana lagi. Oh iya, jangan lupa ya, paling gitu si ayahnya. Si anak itu nggak mengatakan, tuh kan ayah bener kata saya, ayah sih nggak denger misalnya kan, sama sekali nggak berani untuk menyalahkan orang tuanya. Padahal orang tuanya salah boleh dikatakan kan, tapi mengalah. Nah, ini penting, perlu untuk latihan bagi kita, latihan terus dalam hal untuk membahagiakan orang tua gitu ya. Ada seorang
anak berkata kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ya Syekh, saya ini lagi ikut halaqah Al-Quran. Saya diminta sekarang oleh ibu untuk makan malam bersama ibu." Gitu. Bagaimana nih? Apa ditolak perintah ibu untuk makan malam bersama ibu gitu ya? Kata Imam Hasan Al-Basri, makan malam bersama ibu lebih saya sukai daripada kamu berangkat haji yang tatawwu, haji yang sunnah, bukan yang haji yang fardhah gitu ya. Artinya Imam Hasan Al-Basri lebih condong untuk ikuti ibu kamu ini. Gitu ya. Maksudnya bukan berarti tidak boleh belajar, tapi belajar bisa di waktu yang lain gitu ya. Dan bukan berarti juga salah kalau anak itu mengatakan, "Umi, bagaimana kalau saya lanjutkan dulu kajian sebentar, nanti setengah jam lagi atau 1 jam lagi saya ke sana," itu juga boleh sebenarnya ya. Tapi mau menunjukkan bagaimana para ulama ini perhatiannya, nasihatnya, wasiatnya agar kita ini menjadi orang yang patuh taat pada orang tua. Ya, yang insya Allah nanti akan mempengaruhi insya Allah keberkahan dan keharmonisan, kebahagiaan dalam rumah tangga kita.